Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema kesenangan semu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Orang tidak punya uang, dia tidak beli barang-barang berharga yang tidak manfaat. Tapi kalau sudah banyak uang, kecenderungan untuk bermewah-mewahnya lebih besar. Punya uang, dia akan membeli sesuatu barang yang hanya menyenangkan nafsunya. Yang belum tentu ada manfaatnya, bahkan membawa mudarat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Kajian Al-Hikam nomor 91. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifuna idha busitu akhwafu minhum idha qubidu wala yaqifu ala khududil adabi fil basti illa qalilun. Orang arif itu jika merasa lapang lebih khawatir ataupun takut daripada jika berada dalam kesempitan, dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang itu kecuali sedikit sekali. Seorang yang arif, yang mengenal Allah dengan baik, jika merasa lapang lebih khawatir, lebih takut daripada dalam kesempitan, dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang kecuali sedikit sekali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, kami diuji dengan kesukaran, maka kami tahan sabar. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan, kelapangan, hampir tidak sabar. Yusuf bin Husain menulis surat kepada Al-Junaid, semoga Allah tidak memberi kepadamu rasa kelezatan hawa nafsumu, sebab jika engkau merasakan kelezatan, maka tidak akan merasakan kebaikan untuk selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syarri wal khairi fitnatan. Allah memberikan ujian kepada kita dalam keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tapi kalau dalam kesenangan itu nafsu bisa berjaya. Di dalam kesenangan itu disukai nafsu. Coba mana yang lebih disukai? Dipuji atau dicaci? Tolong dijawab hadirin, yang disukai nafsu kita dipuji atau dicaci? Dipuji. Mana yang lebih nikmat bagi nafsu? Tahajud atau tidur? Mana yang paling enak menurut nafsu, makan lezat atau saum? Nah, di dalam kesenangan itu nafsu tuh punya
punya wadahnya. Jadi kalau ada kesenangan, nafsu itu dia punya seperti dapat pupuk nafsu itu. Oleh karena itu berat sekali ujian kesenangan dibanding dengan ujian kesulitan. Orang tidak punya uang, dia tidak beli barang-barang berharga yang tidak manfaat. Tapi kalau sudah banyak uang, kecenderungan untuk bermewah-mewahnya lebih besar. Punya uang, dia akan membeli sesuatu barang yang hanya menyenangkan nafsunya, yang belum tentu ada manfaatnya, bahkan membawa mudarat. Di dalam punya uang tuh dia bisa maksiat, dalam punya uang dia bisa beli barang yang membuat dia ria. Ketika dia punya uang, dia bisa beli barang yang tidak ada manfaat kecuali untuk memuaskan kesenangan dunia. Jadi sebetulnya kalau ditanya berat mana ujian kesempitan dengan ujian kelapangan, berat ujian kelapangan. Diberi penampilan rupawan itu lebih berat daripada yang kurang rupawan. Karena kecenderungan untuk pamer wajah, pamer badan, pamer itu adanya pada yang diberikan bagus. Makanya jangan kecewa kalau penampilan kita tidak terlalu rupawan, tidak cantik, tidak tampan, sebetulnya itu bagian dari perlindungan Allah. Berat kalau diberikan ganteng sekali, diberikan cantik sekali, itu lebih mudah tergelincirnya dengan nafsu. Kecenderungan ingin memperlihatkan dirinya, memamerkan dirinya, memperlihatkan keindahan badannya, itu akan ada bagi yang diuji dengan bagus. Kalau ada kekurangan kan kecenderungannya tidak akan pamer. Yang ke kantor pakai motor butut misalkan, itu kecenderungannya datang lebih awal karena mencari tempat parkir yang tersembunyi, dan kecenderungannya pulangnya paling akhir sesudah teman-temannya pulang karena dia baru mengeluarkan motor kesepuhan. Ini serius hadirin, punya tas bagus itu lebih berat cobaannya, karena punya tas bagus tuh kecenderungan pengen pamer dibanding dengan kantong kresek. Mana yang berpeluang pamer, punya gelang bagus atau punya karet gelang? Kenapa kepret terus? Karena jadi sering pegel kan? Karena bagus. Bukan tidak boleh punya yang bagus. Ada orang yang zuhud itu bagus tidak menambah sombong, nggak ada, nggak apa-apa, karena dia lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada dirinya. Orang zuhud itu tidak menjadi bangga karena dia punya yang bagus, tidak menjadi kecewa dan kehilangan sedih ketika tidak ada yang bagusnya, jadi biasa saja. Nah, hadirin sekalian, hati-hati nih yang diberikan badan sehat. Coba punten ya, preman banyaknya preman sakit, preman sehat. Dan sekarang preman muntaber, susah. Preman encok, preman asam urat, susah. Saya lihat geng motor yang kemarin ngejaga itu mereka badannya sehat-sehat. Diberikan badan kuat itu jauh lebih menguji daripada badan yang kurus, krempeng. Betulan, karena dengan berotot kuat ini ada kecenderungan, satu ingin pamer, dua ingin menunjukkan kekuatannya kepada yang lain. Dan sekarang preman kurus kering jarang jahatnya, sieuneun betul. Jadi jangan merasa aman ini dengan berbagai kelapangan. Uang dibanyakan, kedudukan ditinggikan, penampilan dibaguskan, dikasih popularitas. Ini ujian yang lebih berat, bisnisnya maju. Orang yang diberikan kelapangan itu jauh lebih berat ujiannya dibanding dengan yang diberi kesulitan. Ndud dengan Isoh lumpuh dua-duanya kakak beradik. Tidak banyak keinginan, paling ingin sembuh. Tapi kita yang sehat begini, tanya keinginannya. Makin sehat, makin banyak keinginan. Inilah harus lebih diwaspadai, bahwa ujian kelapangan, ujian itu lebih berat dan sedikit yang bisa mensyukurinya. Nomor 92. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu haddaha biwujudil farahi
wal qabdu la hadda li nafsi fihi. Di dalam masa kelapangan, hawa nafsu dapat mengambil bagiannya karena gembira. Sedang dalam masa sempit, tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Karena itu, manusia lebih aman dalam kesempitan karena hawa nafsu tidak dapat memperdaya. Ini persis seperti yang sudah disampaikan barusan. Jadi ketika kita diuji dengan pujian, pangkat, harta, Darut Tauhid nih, dulu pernah diuji dengan popularitas. 2001 sampai 2006, saya tahu rusaknya Darut Tauhid karena saya juga ikut rusak. Jamaah datang, uang banyak, populer, terkenal di mana-mana, penghargaan dari sana sini, rusak gitu. Tauhid rusak, Darut Tauhid rontok jadi Darut Duit. Di sini tidak ada apa-apanya pesantren waktu itu, hanya sibuk dipotret saja. Sekolah tidak ada masjid sederhana, semuanya serba biasa sebetulnya, karena lebih sibuk menikmati popularitas. Tapi ketika diuji heboh, ibu masih ingat waktu heboh saya itu, Bu? Pasti ingat lah, kan ibu yang ngehebohinnya juga ya. Waktu heboh itu langsung ekonomi turun, tamu menurun, santri yang daftar, berat SSG, dari yang daftar 1000 turun jadi lama-lama hanya 30-40. Santri ikhwan daftar disangka mau berguru, santri akhwat daftar disangka mau yang ketiga. Jadi pelik waktu itu. Buat menggaji tidak ada, waduh susah, ekonomi sulit. Tapi saat itulah kita benar-benar bisa kembali ke Allah. Sekarang diuji lagi begini, dunia didatangkan lagi, pesantren jadi bagus, sekolah, inden yang mau belajar di sini berdatangan, tamu, ekonomi jauh lebih meningkat. Sebetulnya ini jauh lebih bahaya dibanding ketika kami dalam masa kesulitan. Saya juga dapat teguran dari guru karena sudah kehati-hatiannya kurang. Baru kemarin ini saya disuruh lebih banyak tafakur tentang saat-saat sulit. Karena waktu saat sulit banyak menangisi dosa, tapi saat senang sudah susah lagi menangisi dosa tuh. Qiyamul Lail susah ketemu dengan perihnya hati mengingat dosa. Maka ujian ini harus lebih waspada. Tolong kepada semua yang ada di Darut Tauhid ini, hati-hati nih. Bisa keras hati kita, dan ciri-cirinya keras hati itu adalah cidun, lebih mencintai dunia ini. Gampang kalau ingin lihat keras hati itu, suka keluar tidak air mata tobatnya. Kalau air matanya sudah tidak bisa keluar, tahajud, istighfar, tapi datar saja, tidak ada rasanya, tidak ada kepedihan. Sholat, ke masjid, tapi rutinitas yang tidak ada ruhnya, bahkan terkadang beban ke masjid itu karena harus laporan. Nah, kalau sudah begini sudah jelas. Ciri-ciri kehilangan ruhiyah itu, ciri-ciri itu tertipu oleh kesenangan.